Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Gawida Astuti dengan NPM 230320106 dari kelas G542, Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan mengerjakan tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Untuk tugasnya sendiri, yaitu menganalisis kesalahan berbahasa yang ada pada sebuah artikel. Di antaranya kesalahan penulisan ejaan, kata baku dan kata tidak baku, penulisan gabungan kata, kesalahan penggunaan tanda baca, dan juga kalimat yang tidak efektif. Artikel yang akan saya analisis yaitu artikel yang berjudul Analisis Hambatan Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Statistika. Analisis kesalahan yang pertama, yaitu terdapat pada bagian abstrak. Pada kalimat tersebut, seharusnya diberi dua kalimat terpisah dengan menggunakan tanda baca yang tepat, yaitu titik dengan penambahan titik setelah kata pembelajaran dan mengubah koma menjadi titik agar terlihat lebih bagus. Sehingga pengajar akan tepat untuk memutuskan strategi pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat mengejar ketertinggalan karena hambatan tersebut. Untuk analisis kesalahan yang kedua, yaitu pada kata memiliki. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan, yaitu kurangnya huruf I pada kalimat memiliki. Memiliki adalah kata yang benar dan baku dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan kepemilikan atau penguasaan terhadap sesuatu. Untuk analisis kesalahan yang ketiga, yaitu pada pengulangan kata latihan. Penggunaan pengulangan kata latihan pada kalimat tersebut adalah tidak perlu atau bisa disebut dengan kurang efisien. Dengan menghilangkan salah satu kalimat pengulangan latihan, pada kalimat tersebut tetap dapat menyampaikan makna yang sama dengan lebih efektif dan juga lebih lancar. Sehingga perbaikan kalimatnya menjadi belajar adalah memperoleh pengetahuan dan belajar adalah proses latihan pembentukan kebiasaan menuju optimasi respon. Untuk analisis kesalahan yang keempat, yaitu penggunaan tanda baca. Pada kalimat tersebut ditambahkan tanda baca koma setelah kata tujuan untuk memisahkan dua klausa yang berbeda dengan lebih jelas. Dengan demikian, kalimat menjadi lebih terstruktur dan juga mudah dipahami. Sehingga perbaikan kalimatnya menjadi belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Untuk analisis kesalahan yang kelima, yaitu pada kata di lingkungannya. Nah, untuk imbuhan di sini diperlukan adanya spasi antara imbuhan di dengan kalimat selanjutnya. Karena kata yang benar dan baku dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan suatu tempat. Ejaan yang benar adalah di spasi lingkungannya, bukan di lingkungannya. Untuk analisis kesalahan yang keenam, yaitu penambahan tanda baca koma setelah kata tindakan adalah untuk memisahkan dua klausa dalam kalimat tersebut. Dengan menambahkan koma, kita bisa memisahkan klausa yang menyatakan bahwa belajar adalah suatu tindakan dan klausa yang menyatakan bahwa hal ini menjadi penentu terjadinya atau tidak terjadinya suatu proses belajar. Sehingga perbaikannya kalimatnya menjadi sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh individu sendiri dan akan menjadi penentu terjadinya atau tidak terjadinya suatu proses belajar. Untuk analisis kesalahan yang ketujuh sendiri, yaitu kata dibuat. Dalam konteks kalimat tersebut, dibuat adalah merupakan bentuk pasif dari kata membuat, yang lebih tepat digunakan dalam kalimat tersebut. Nah, untuk penulisannya sendiri adalah digabung atau tanpa adanya spasi antara imbuhan di dengan kalimat selanjutnya. Untuk analisis kesalahan yang ke-8, yaitu untuk kata dimengerti.
Dalam konteks kalimat tersebut, dimengerti merupakan bentuk pasif dari kata kerja mengerti. Jadi untuk penulisannya tidak perlu adanya spasi antara imbuhan di dengan kata selanjutnya. Analisis kesalahan yang kesembilan, yaitu kata tidak baku pada kata dipertanggungjawabkan. Untuk kata dipertanggungjawabkan sendiri tidak perlu adanya spasi antara kata dipertanggung dengan kata jawabkan. Dalam bahasa Indonesia, kata dipertanggungjawabkan merupakan bentuk yang tepat untuk menyatakan bahwa suatu tindakan atau keputusan. Yang ke-10 yaitu penggunaan garis miring. Sebenarnya untuk penggunaan garis miring di sini tidak salah, namun sebaiknya diganti dengan kata atau agar kalimat lebih jelas dan sesuai dengan aturan penulisan pada bahasa Indonesia. Untuk analisis kesalahan yang ke-11 yaitu kata hubung dan. Di sini terdapat kesalahan penulisan pada kata hubung dan. Dalam bahasa Indonesia, kata hubung yang dan dalam kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan karena disertai dengan huruf K. Selain yang terakhir adalah analisis kesalahan pada penulisan huruf kapital, yaitu latihan-latihan. Pada kata di sini seharusnya untuk kata latihan sendiri harus diawali dengan huruf kapital karena kata latihan terdapat pada awal kalimat. Baik, sekian penjelasan analisis dari saya. Atas kesalahannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.